Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berada di akhir pekan pada hari ini. Semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 24 tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini mewakili kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang di luar bangsa Yahudi. Saudara-saudara, Yesus datang, Alkitab berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapakah milik kepunyaannya? Tidak lain daripada bangsa Yahudi. Memang pada waktu itu Yesus datang untuk orang Yahudi. Tetapi karena orang Yahudi menolak dia, maka kasih karunia Allah, keselamatan dan hubungan dengan Allah, damai sejahtera dengan Allah diberikan, dialihkan kepada kita, bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Tetapi pada saat itu Yesus masih dalam fokus untuk bangsa Yahudi. Itu sebabnya ketika bangsa Sirofenisia ini datang, perempuan ini datang, Yesus berkata, tidak baik mengambil roti dari mulut kanak-kanak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, memang bahasa ini, jawaban ini terus terang sangat kasar, sarkastis. Tetapi kita melihat respon dari wanita Sirofenisia ini. Dengan segala kerendahan hati, dia mengakui keberadaannya yang sebagai orang di luar bangsa Yahudi, seperti itu dalam pandangan orang Yahudi. Dia mengakui, dia menerima hal itu, dan dia berkata, "Tuhan, bukankah anjing-anjing juga memakan remah-remah? Anggaplah Tuhan menyembuhkan anakku yang sakit itu sebagai remah-remah yang ditolak, dibuang oleh anak-anak orang-orang Yahudi pada saat itu." Dan Yesus melihat, saudara-saudara, kerendahan hati, ketulusan hati, kesungguh-sungguhan daripada ibu ini. Sehingga Yesus berkata, "Ibu, karena perkataanmu itu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Setan itu tidak akan lagi merasuk kepada anakmu." Saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, firman Tuhan menjelaskan keberadaan kita sebelum kita menjadi percaya kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 11, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita
yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, dahulu kita tanpa Kristus, di luar Kristus, kalau bukan karena Kristus, karena kita bukan orang Yahudi, bukan orang Israel yang notabene sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan, perjanjian-perjanjian dari Allah. Tanpa pengharapan, bahkan tanpa Allah di dalam dunia. Sekalipun mungkin nenek moyang kita dahulu menyembah kepada dewa-dewa, tetapi itu bukan Allah. Allah yang benar hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan saat ini. Oleh darah Kristus kita ditebus dan kita menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Besok kita akan beribadah di tempat ibadah kita masing-masing. Biarlah kita datang beribadah dengan penuh rasa syukur. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa yang bukan orang Yahudi sekarang beroleh perjanjian-perjanjian Allah. Kita memiliki pengharapan, kita memiliki Allah di dalam dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara kami, sehat-sehatkan kami, supaya besok kami dapat melangkah ke rumah Tuhan, beribadah, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara Immanuel.